Dengarlah kekasihku, dengarlah baik-baik. Kini aku berdiri hari ini di sini, di pintu kehidupan baru yang sama sekali aku tak tahu. Aku laksana seorang tunanetra yang meraba-raba jalannya sedemikian rupa sehingga ia takkan jatuh. Kekayaan ayahku telah menempatkan diriku di pasar budak, dan laki-laki ini telah membeliku. Aku tidak mengenalnya, tidak juga mencintainya. Namun, aku akan belajar mencintainya dan aku akan mematuhinya, melayaninya, membuatnya bahagia. Akan kuberikan padanya segala yang dapat diberikan oleh seorang perempuan tak berdaya kepada seorang laki-laki perkasa. Akan tetapi engkau, kekasihku, masih berada dalam puncak kehidupan. Engkau bisa berjalan dengan bebas menempuh jalan kehidupan yang luas, bertaburkan bunga. Engkau bebas melanglang dunia dengan obor hati nuranimu yang menerangi jalanmu. Engkau bisa berpikir, berbicara, dan berbuat sesuka hati. Engkau bisa mengukirkan namamu pada wajah kehidupan karena engkau laki-laki. Engkau bisa hidup sebagai seorang tuan karena kekayaan ayahmu tidak akan menempatkan dirimu pada pasar budak untuk diperjualbelikan. Engkau bisa menikahi perempuan pilihan hatimu. Dan sebelum perempuan itu tinggal di rumahmu, engkau bisa membiarkannya menghuni hatimu dan bisa saling bertukar janji tanpa ada yang menghalang. Jadi, bukannya Selma ini tidak mau tadi diajak lari atau diajak berjuang, diajak melawan oleh Gibran. Tapi yang jadi pertimbangannya Selma adalah Gibran sendiri. Dia tahu Gibran ini orang pinter, seorang yang berkualitas, yang masih bisa bebas mendaki jalan hidupnya sampai puncak. Jadi mempertimbangkan itu, dalam pertimbangannya Selma, kalau mereka berdua lari, mungkin Gibran tidak akan jadi orang besar, sebagaimana potensi yang dia lihat pada dirinya Gibran. Ya mungkin kalau saat itu mereka berdua jadi lari, ceritanya tidak akan seperti ini. Mungkin kita tidak akan mengenal Khalil Gibran sebagai seorang penyair dan pujangga besar. Dan Selma membaca dengan tepat situasi itu. Makanya dia, meskipun aku ini sakit, meskipun aku ini seperti tunanetra, jadi orang buta yang tidak tahu jalannya kemana, meskipun dia menderita menikah dengan orang mencintai, dia lebih memilih sudahlah, tidak apa-apa. Bahasa kasarnya kan gitu. Tidak apa-apa, saya kuat-kuatkan. Asal engkau selamat, asal engkau bisa sukses ke depannya. Ukirlah namamu pada wajah kehidupan. Jadi ini katanya Selma. Jadi ini yang menurut saya bahwa justru Selma ini perempuan yang sangat kuat. Ia diam sesaat, kemudian menambahkan seraya air mata mengalir pada pipinya. Aku tidak takut terhadap pendeta, karena orang-orang yang tenggelam tidak takut basah. Namun aku khawatir kalau engkau jatuh ke dalam jebakan dan menjadi mangsanya. Engkau masih muda dan bebas merdeka seperti sang surya. Aku tidak takut akan takdir yang telah menancapkan anak-anak panahnya ke dalam dadaku. Tetapi aku khawatir kalau sang naga akan menggigit kakimu dan menghambat perjalananmu mendaki puncak gunung.
tempat masa depan menantimu dengan ketenangan dan kegembiraannya. Jadi, pertimbangannya Selma adalah cintanya. Orang yang dia cintai jangan sampai jatuh. Dia merasa bahwa aku sudah tenggelam, maka engkau jangan ikut tenggelam. Engkau masih muda, engkau masih bisa jadi orang besar. Jadi aku tidak takut takdir menancapkan anak panahnya ke dadaku, tapi aku khawatir kalau sang naga menggigit kakimu dan menghambat perjalananmu ke puncak gunung. Jadi berjalanlah terus, jangan peduli aku, jangan peduli rasa sakitku. Dengan bahasa ringkasnya begitu. Jadi perempuan yang sebenarnya mengalami rasa sakit yang luar biasa, tapi dia menerima untuk menahan semua itu demi orang yang dia cintai. Ini yang saya sebut bahwa disitulah rahasia kekuatan seorang perempuan.